Halo semuanya, kita sering mendengar kata diplomasi dan diplomat. Tapi apakah kalian tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud diplomasi itu? Siapa sih sebenarnya diplomat itu? Dan apa aja pekerjaan mereka? Saat mendengar kata diplomasi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah pertemuan yang dilakukan sekumpulan orang dengan pakaian rapi di ruang sidang tertutup yang membahas seputar permasalahan negara. Namun, diplomasi lebih dari itu. Diplomasi adalah praktik untuk menjalin suatu hubungan dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Dapat dikatakan juga, diplomasi merupakan seni atau praktek bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Negosiasi ini dapat dilakukan baik secara langsung antara dua negara maupun melibatkan banyak negara. Diplomasi memiliki tujuan untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Objek dari diplomasi melibatkan berbagai aspek kepentingan nasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Lalu, siapa yang menjalankan praktik diplomasi? Ya, itu adalah diplomat. Banyak orang yang menganggap bahwa berprofesi menjadi diplomat adalah hal yang enak karena sering berpergian ke luar negeri. Namun, sebenarnya apa sih diplomat itu dan apa yang mereka kerjakan? Diplomat merupakan seorang perwakilan resmi dari suatu negara yang diutus untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut di luar negeri. Pada awalnya, diplomat hanya untuk para utusan dari suatu negara ke negara lain. Namun, sekarang mencakup semua abdi negara di bidang hubungan diplomatik. Merujuk pada pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik, diplomat memiliki 5 tugas sebagai perwakilan diplomatik. Pertama, representing atau mewakili. Diplomat memiliki tugas mewakili negara asalnya di negara tempatnya bertugas. Kedua, protecting atau melindungi. Diplomat memiliki tugas untuk melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di mana dirinya bertugas dalam batas yang diperbolehkan hubungan internasional. Ketiga, negotiating atau bernegosiasi. Dalam hal ini, diplomat harus mampu berunding serta berdiskusi dengan pemerintah negara tempatnya bertugas. Keempat, reporting atau melaporkan. Seorang diplomat bertugas untuk membuat laporan mengenai keadaan serta perkembangan di negaranya bertugas dan melaporkannya kepada negaranya sendiri. Kelima, promoting atau mempromosikan. Diplomat juga memiliki tugas untuk membangun citra positif negaranya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan hubungan persahabatan antara negara asal diplomat dengan negara tempatnya bertugas, serta mengembangkan hubungan ekonomi dan sosial budayanya di kancah internasional. Konvensi Wina juga mengatur tingkatan diplomat berdasarkan hak dan kekebalan yang diberikan dalam hubungan diplomatik. Pertama adalah duta besar atau ambasador. Duta besar merupakan tingkatan diplomat tertinggi. Mereka mewakili negara asal mereka di negaranya bertugas dan memiliki hak dan kekebalan diplomatik penuh. Duta besar memainkan peran utama dalam perundingan internasional dan memimpin kedutaan besar. Kedua, envoys atau utusan. Dan yang ketiga, charge d'affaires atau para kuasa usaha. Di bawah para kuasa usaha ada 3 pangkat kediplomatan lagi, yaitu konselor, sekretaris dari kedutaan, dan atase. Selain itu, para diplomat memiliki beberapa hak istimewa. Pertama, terbebas dari yurisdiksi negara penerima atau hak ekstrateritorialitas. Kedua, bebas dari kebijakan fiskal. Ketiga, bebas dari pekerjaan pribadi dan kewajiban militer. Keempat, tidak bisa diminta datang ke pengadilan. Kelima, tidak boleh dikenai kekerasan. Nah, itu dia sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi, tidak semua hanya di ruang sidang saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan negaranya dengan negara lain.